Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Masih ingat dengan saya? Ntar dulu deh, Nurse, masih saya ingat-ingatin. Oh, iya, yang kemarin datang ya, Nurse ya? Ya, benar Ya, Ibu. Saya masih ingat, Nurse. Oh, iya. Ingat. Itu loh, Pak, yang itu kemarin 2 hari yang lalu datang itu. Kalau nggak salah ya, Nurse ya? Ya, benar Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Oh, hari yang ini? itu. Iya. Kalau saya sih alhamdulillah sehat, Mbak. Cuman ya kayak ngerasa kecapean aja sih, karena saya tuh lagi hamil sekitar berapa ya kemarin, 2-3 bulanan lah sekitar itu. Tapi ini hari ini kebetulan saya tuh ambil jatah libur saya, jadi saya bisa istirahat di rumah, Nurse. Baik, alhamdulillah bisa istirahat ya Bu. Kalau Bapak Ya. gimana kabarnya? Kalau saya juga alhamdulillah sehat, Nurse. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Bagaimana kalau pada kesempatan kali ini sesuai dengan perjanjian minggu lalu, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan cairan, khususnya untuk ibu hamil. Bagaimana Bapak Ibu? Itu tujuannya buat apa ya, Nurse? Ya, jadi tujuannya supaya Bapak Ibu mengetahui nih kebutuhan cairan baik ketika pertumbuhan normal seperti Bapak, kemudian juga Ibu juga mengetahui kebutuhan Ibu ketika kondisi Ibu hamil. Jadi nanti janinnya bisa dalam kondisi sehat terus. Oh iya, itu Nurse, saya ingat tentang itu. Ya, saya juga pengen tahu sih tentang itu supaya saya sama bayi saya itu sehat nanti gitu. Boleh? Oke, baik. Saya mulai. Iya, boleh tuh, Nurse. Baik. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia, Nurse? Aku saya lagi ngapa-ngapain gitu, boleh? Baik, untuk tempatnya, apakah Bapak Ibu sudah nyaman? Ya, saya sudah nyaman sih, Nurse. Saya gini aja duduknya. Kalau Bapak ini saya izin sambil ngopi ya, Nurse ya. Ya, silakan Bapak boleh sambil ngopi senyamannya. Sudah nyaman kok, Bapak. ya. Ya. Baik, sekarang saya akan mulai dengan menampilkan kasus ya Pak, Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh mencermati dan mengambil hikmahnya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Nurse. Ya. Sudah, Nurse. Gambar apa itu? Ya, jadi ini ada gambar Ibu Ani dan Ibu Ana. Ibu Ani ini orangnya suka ngopi tapi ibunya sedang hamil. Ibu Ani ini bekerjanya di perusahaan asuransi. Kemudian Ibu Ani ini jarang minum air putih karena sukanya minum kopi. Kemudian si Ibu Ani ini kalau kerja berangkatnya jam 7 pagi dan pulangnya jam 4 sore. Ibu Ani ini mudah merasa lelah dan juga jarang berolahraga. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, Ibu Ana. Ibu Ana ini adalah seorang guru SD di SD Tanjung Sari. Umurnya beliau 27 tahun dan usia kandungannya 3 bulan. Ibu Ani ini selalu naik sepeda dan membawa makan dan minumnya sendiri untuk makan siangnya ketika di sekolah. Suatu hari nih, Ibu Ani dan Ibu Ana bertemu dalam sebuah acara tetangga. Ibu Ani melihat Ibu Ana bersemangat dan terlihat ceria. Kemudian Ibu Ani penasaran dengan Ibu Ana, mengapa dengan usia kandungan yang gak beda jauh, Ibu Ana tetap bersemangat. Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah melihat kasus ini?
Menurut saya gimana ya Mbak ya, saya tuh kurang tahu kalau masalah kayak gituan. Yang penting kan makanannya enak, saya anggap aja wajar. Soalnya tuh kayak baru 2 sampai 3 bulan gitu saya hamil dan sama masanya juga ngidamnya juga segitu gitu benar. Jadi menurut Ibu ini merupakan masa ngidam, jadi nggak apa-apa gitu ya, Bu? Iya, yang penting makanannya enak aja gitu. Hmm, Tapi kalau misal kekurangan cairan, kondisi ibu hamil ini dapat menyebabkan risiko di mana mudah terserang infeksi dan juga risiko untuk kekurangan cairan ketuban, di mana cairan ketuban ini fungsinya untuk melindungi si janin, Ibu. Iya ya Mbak ya, mungkin seharusnya tuh ibunya tuh harus makan sayuran, minum sama harus minum susu kali ya Mbak ya. Iya, benar Ibu, betul seperti itu. Jadi dengan kita mengonsumsi apa yang tadi Ibu sudah sebutkan, ini membuat pertumbuhan si janin baik perkembangannya juga baik dan juga persiapan fisik ibu untuk tahap melahirkan. Oh begitu ya. Ya, seperti itu. Boleh tahu Ibu minum setiap hari berapa gelas ya, Bu? Kalau saya sih nggak dihitung gitu ya Nurse ya. Kalau minum seharinya ya paling nggak ya berapa ya? 6 gelas gitu maksudnya Nurse. Kalau Bapak bagaimana? Kalau saya sih kehitungnya lumayan sering, soalnya saya orangnya hausan gitu loh. Kalau istri saya emang jarang banget minum gitu, jarang kelihatan minum dia. Kalau saya mah mungkin kalau hitungan gelas ada kayaknya 8 gelas. Ya, 8 gelas deh kayaknya. Wah, bagus nih Bapak Ibu sudah menyebutkan. Untuk ke Ibu masih kurang tepat Ibu untuk kebutuhan manusia normal. Pilihan Bapak untuk mengonsumsi kurang lebih 18 sudah tepat. Ya. Tapi untuk Ibu kurang. Apalagi kondisi Wah, Ibu sekarang, ya Ibu sekarang kan sedang hamil ya. Ibu mengandung nyawa satu lagi, sehingga membutuhkan cairan yang lebih. Jadi menurut beberapa ahli, ini membutuhkan 10-12 gelas, Bu. Gitu. Jadi saya kurang ya selama ini konsumsi minum gitu ya, Nurse? Ya. Jadi sumber minumnya tidak harus air putih semua, bisa jadi dari sumber minuman yang lain seperti teh, susu, jus, kemudian dari apa yang Ibu masak, misal Ibu masak sop, masak yang berair, berkuah, itu bisa. Oh, berarti intinya tuh air gitu ya, Nurse ya? Ya, Air. ya. Untuk kebutuhan ibu hamil ini penting sekali untuk minum beraneka jenis jus dan juga susu ibu karena di susu ini mengandung asam folat yang sangat penting untuk pertumbuhan janin. Jadi saya menyarankan untuk ibu meminumnya. Sepertinya saya bisa ini deh minum jus, soalnya kan saya juga suka sama jus buah gitu, Nurse. Mungkin Baik, saya bisa lebih maksudnya lebih minuman dari itu gitu maksudnya dari jus. baik kalau bagaimana kalau kita membuat jadwalnya bersama Ibu. Saya menampilkan layar, nanti Ibu bisa memilih atau menyebutkan harinya mau minum apa. Ya, boleh. Ya. Ya, Ibu Panca, di sini ada hari Senin sampai Minggu. Ibu di hari Senin mau minum apa? Jus apa? Ini apa? Jus apel aja, apel. Apel.
Di hari selanjutnya Jeruk boleh nggak, Nurse? boleh. Ya, saya suka jeruk juga. Kalau saya hamil juga saya cemilannya jeruk gitu. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu kayaknya apa ya? Apa ya, Pak? Alpukat Ya, aja. boleh. Ya udah boleh alpukat. Nanti biar aku yang bikinin. Ya, oke. Ya boleh alpukat tuh, Nurse. Hari Kamis, Hari Kamis Melon melon boleh. melon juga enak. Ya udah melon. Seger malah melon. hari Iya, seger. Jumat. Halo, hari Jumat mau apa? Apa ya? Buah pir bisa nggak sih kalau buah pir? Bisa. Ya udah buah pir. Hari Sabtu, Ibu. Sabtu apa ya? Jus tomat gimana tuh? Ya boleh. Sama. Kalau Sekarang hari lagi musim apa? Sekarang lagi musim apa sih? apa? Musim pete. Iya beneran. Jus apa ya? Kalau kelapa gimana? Boleh nggak kelapa? Iya kelapa boleh nggak sih? Iya tuh sering saya pas waktu dulu sebelum ini hamil juga sering tuh minum air kelapa gitu. Bisa nggak sih itu kalau dimasukin? Iya. Oh boleh. Udah masukin Boleh, lagi tuh, Nurse. ya boleh, namun tidak berlebihan ya, Bu. Sesuai jadwal nggak ini boleh saja. Ya. Oh iya. Oke. Kemudian susunya juga penting, Bu. Mungkin bisa seminggu 2 kali atau ini bisa dimasukkan. Mau di hari apa, Bu? Di hari Minggu sih, tentunya hari Minggu. Saya juga Minggu sering jalan-jalan gitu kalau pagi ke itu Nurse ke komplek gitu. Bagus, Ibu, supaya kakinya sehat. Iya, suka saya ajak jogging gitu loh. Terus satu lagi, Bu, mau Iya. dari apa? Hari apa ya? Hari Selasa boleh nggak tuh? Sama Boleh. minum jus ya? Ya. Ya, nanti ini sudah ya, Bu, sudah selesai. Nanti saya kirimkan ke Ibu. Baik, setelah kita membuat jadwal, selanjutnya berarti Bapak Ibu ini penting nih untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak Ibu. Apalagi Ibu nih yang juga bekerja ya, Bu. Iya. Iya benar, Gitu. Nurse. Ya. Saya akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan cairan, sehingga nanti Ibu atau Bapak bisa mengingatkan Ibu untuk minum apabila tanda-tanda itu muncul. Ya. Sudah ada. Halo Moons. Saat hamil, kebutuhan cairan pada tubuh bunda akan meningkat. Selain untuk membentuk cairan ketuban, cairan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin di dalam kandungan. Kekurangan cairan atau istilahnya dehidrasi dapat memberikan pengaruh yang kurang baik pada janin. Oleh sebab itu, bunda harus peka akan tanda-tanda tubuh mengalami kekurangan cairan. Lalu apa saja ya tanda-tanda ibu hamil yang mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi? Yuk kita bahas, Bun. 1. Mulut terasa kering. Bukan hanya pada orang biasa, dehidrasi pada ibu hamil pun akan menyebabkan mulut terasa kering. Selain menimbulkan rasa yang tidak mengenakan, mulut kering juga bisa menyebabkan bau mulut. Jika hal ini terjadi pada bunda, segera ambil air putih dan minum untuk kembali menyegarkan mulut dan tubuh bunda. 2. Urin berwarna pekat. Salah satu tanda yang mudah dideteksi adalah warna urin bunda yang berubah menjadi kuning gelap. Normalnya, jika tubuh bunda mendapatkan asupan cairan yang cukup, maka urin akan berwarna kuning bening.
Tapi jika warna urin berubah menjadi kuning pekat, artinya tubuh Bunda sedang mengalami kekurangan cairan. 3. Suhu tubuh panas. Kurang cairan akan membuat tubuh kesulitan dalam mengatur panas dan mudah merasa gerah. Sebab air putih juga dapat membantu mengatur panas tubuh. Jika Bunda tidak minum cukup air putih, tubuh akan kesulitan menjaga suhu tubuh yang diinginkan. Sehingga suhu tubuh yang panas dapat menjadikan indikasi Bunda kekurangan cairan dan harus memperbanyak minum air putih. 4. Jantung berdebar. Saat kekurangan cairan, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar seluruh organ dalam tubuh tetap mendapatkan suplai darah yang cukup. Hal ini akan membuat jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. 5. Kulit kering dan kusam. Saat hamil, terkadang kulit akan menjadi lebih kering dan kusam karena hormon. Namun, hal ini akan diperparah jika Bunda mengalami dehidrasi. Selain itu, kulit juga akan jadi lebih bersisik karena dehidrasi. Minumlah banyak air putih untuk mencegah kulit bersisik dan tampak kusam selama kehamilan ya Bun. Nah itu dia Bun, beberapa tanda fisik jika ibu hamil mengalami kekurangan cairan. Semoga informasi bermanfaat ya Bun. Sekian. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah menonton video? Ya, saya jadi tahu gitu ya, Nus ya. Tapi nih ngomong-ngomong, Nus, kalau misalkan saya minum banyak minum, apa itu nggak kembung sih, Nus? Minumnya nggak sekaligus sih Bu. Jadi minumnya bisa disesuaikan dalam satu hari di jadwal tertentu, di jam-jam tertentu, sehingga tidak sekaligus minum banyak Ibu. Bagaimana saya tampilkan gambar supaya Ibu memiliki gambaran nih ketika Ibu mau minum supaya nggak kembung bagaimana? Ya boleh sih Mas, saya jadi pengen tahu gitu. Ya. Ya, sudah terlihat? Sudah. Ya, ini jadwal minumnya Ibu. Disarankan Ibu bisa minum ketika bangun tidur 2 gelas. Kemudian ketika Ibu sebelum sarapan minum dulu. Habis sarapan 1 gelas lagi. Ini bisa jus. Kemudian ketika Ibu istirahat atau ngemil sambil minum juga. Kemudian sebelum makan siang Ibu minum lagi. Kemudian setelah makan siang, Ibu minum juga. Kemudian ini sebelum makan malam, sebelum dan sesudah makan malam, dan ketika Ibu akan pergi tidur. Jadi sudah ada 10 gelas di sini. Ibu jadi bisa menambah dengan susu 1 gelas atau jus. Nanti ini bisa saya kirimkan ke Ibu dan Ibu bisa tempelkan ke tempat-tempat yang mudah terlihat oleh Ibu, baik di kamar tidur, kemudian di dapur, ataupun di ruang keluarga. Supaya Bapaknya juga mengingatkan untuk memenuhi kebutuhan cairan. Iya, benar. Tapi bisa nggak sih kalau ditaruh di notif HP? Soalnya kan saya sering main HP gitu, lihat sosmed gitu. Ibu boleh membuat jadwal di notis HP supaya Ibu lebih fleksibel. Gitu ya. Udah, nanti aku ini deh nulis di notif di HP. Soalnya saya sering main HP gitu. Ya, baik. Tapi selain itu juga nanti saya nulis di ini sih, Nasya. Di kertas ini buat ditempelin di mau masuk ke kamar gitu. Terus di ruang dapur mungkin pas waktu minum itu ya. Boleh kan ya, Nasya? Boleh, bagus banget itu, Bu. Jadi ditempelkan di tempat-tempat yang sering terlihat. Sehingga Ibu tidak lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu. Kemudian tadi yang jadwal minum jus sama susunya juga bisa ditempelkan juga. Sampai sini dari Biar Bapak. sekalian gitu ya, Mas ya.
Iya, benar. Sampai sini dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Bapak mungkin Pak ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau saya sih enggak, itu udah cukup Mau jelas. tanya dong, Nurse. Ya, boleh, Pak. Jadi kan saya suka minum kopi nih. Terus kadang-kadang istri saya juga jadi ikutan ngopi juga bareng saya gitu. Nah, Hmm, kira-kira itu sehat nggak ya buat ibu hamil? baik, jadi saya jawab pertanyaan. Baik tidak seorang ibu hamil minum kopi. Boleh-boleh saja minum kopi, tapi tidak terlalu banyak, tidak berlebihan. Cukup misal 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Karena kalau kebanyakan nanti mengakibatkan sering kencing, terus aktivitas tubuh kita itu lebih meningkat lagi. Terima kasih ya, Nurse. Ya, sama-sama. Baik kalau sudah jelas. Sekarang giliran saya yang tanya ke Bapak Ibu ya. Bagaimana Ya, nih perasaan Bapak Ya. Ibu setelah kita berdiskusi mengenai keseimbangan cairan? Siapa dulu nih? Aku atau Bapak Pak yang dulu jawab? Ibu dulu aja deh. Ya udah, saya dulu ya. Jadi gini Nurse ya alhamdulillah lah saya jadi tercerahkan gitu ya Nurse ya. Saya juga jadi tahu gitu apa yang harus saya usahakan supaya dulu saya sama janin saya ini yang di perut jadi sehat gitu, Nurse. Kalau Bapak gimana? Kalau dari saya juga perasaannya senang sih. Jadi tahu gitu loh ternyata kebutuhan tubuh sehari-hari itu dari istri saya kurang gitu, dan sepertinya memang harus saya ingatkan gitu istri saya untuk sering-sering minum. Terus tadi juga mungkin udah dibikin jadwal itu ya, jadwal minum-minum jus gitu ya. Mungkin itu juga harus saya ingatkan gitu. Karena kan ini emang buat janin kita bersama gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Coba sekarang Bapak atau Ibu sebutkan apa saja yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keseimbangan cairan tubuh kita. Ya, jadi intinya aja sih ya Mbak ya Nurse ya maksud saya itu harus memenuhi kebutuhan makanan sama minumannya gitu. Tujuannya itu untuk memenuhi keseimbangan cairan saya kan ada janin ini, jadi kayak banyakin lah makanan sama minuman gitu. Kan nggak cuma saya doang yang konsumsi gitu ya Nurse ya. Janin saya juga kayak gitu. Jadi intinya kayak Kalau untuk caranya bagaimana, Bu? cara maksud gimana nih Nurse? Maksud Nurse-nya? Ya, cara tadi kan sudah ada cara-caranya supaya kita ingat, oh saya minum ini supaya benar-benar saya bisa terpenuhi keseimbangan cairannya. Caranya tadi sih sama Nurse bikin jadwal gitu ya. Nanti Ya, saya bikin notif di HP. Soalnya kan saya kadang-kadang kalau ngapa-ngapain gitu, kalau notif gitu ya, saya main HP gitu. Siapa tahu saya ingat gitu. Selain itu juga saya ini Nurse kasih kertas lah ditempelin pintu kamar, di dapur gitu, di ruang santai gitu, buat ngingetin saya buat makan sama minum itu yang tadi udah disaranin sama nurse-nya gitu sih. ya bagus Ibu. Masih ada satu lagi nih. Bapaknya ingat nggak? Saya ingat aku sih segitu. Nurse, coba Pak ingat nggak Pak tadi yang udah bilang sama kita? Iya ya, tadi itu nempelin jadwalnya di ruangan kayak ruang TV, terus dapur, bikin notif juga di HP. Apa akunya aja nih yang tinggal ngingetin kamu nih? Ya sama-sama sih, saling ingetin aja gitu. Oh ya Nurse, saya masih ingat Iya. gitu ya. Ini apa namanya olahraga kecil-kecil tadi. Ya bagus itu Ibu. Jalan gitu hari gitu. Ya masih ingat Nurse. Ya, satu lagi ketika tanda-tanda tadi yang di video, tanda-tanda kekurangan cairan muncul, Ibu segera mengambil tindakan untuk minum, ya Bu? Ya. Ya. Oh, oke siap, Nurse. Boleh sebutkan Bapak atau Ibu tadi salah satu tanda-tanda kekurangan cairan.
Boleh Ibu 1, Bapak 1. Siapa dulu nih? Saya dulu ya kali ya, Pak ya? Ya, Seingat baik, aku boleh. ini. Iya, boleh. Oke, saya dulu ya. Jadi seingat saya nih Nars, yang tadi yang video yang udah ditampilin sama Narsnya sendiri itu ini ciri-cirinya ini bibirnya jadi kering gitu. Ya, betul Ibu. Kalau Bapak Ya Pak, jawab Pak. ingatnya apa, Pak? Kalau Bapak tadi itu ingatnya kulit mukanya jadi apa? Kayak kusam gitu, bukan kusam ya, apa ya? Jadi kasar gitu loh. Oh, kering. Iya, Ya, kulit Benar ya, kering, ya, kering. Ya, bagus sekali Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan dari tanda-tanda kekurangan cairan dan juga bagaimana caranya kita supaya ingat nih memenuhi kebutuhan cairan dengan membuat jadwal. Baik, sampai sini dari Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira sudah cukup sih, Nars. Iya, Gimana Pak? udah cukup Ada sih, yang- Nars. Ya, udah. Nggak cukup Nars dari kita. ya. Baik, kalau begitu sebelum saya akhiri, saya mau menyarankan Ibu kan bekerja nih. Ibu boleh membawa botol minum untuk ketika berangkat bekerja, sehingga ketika Ibu membutuhkan minum, Ibu tidak kesulitan untuk mencarinya. Apa? Gitu ya, Nars. Ya, sih, Nars. Jadi ini loh Nars, jadi kan saya kerja tuh, kadang-kadang juga kayak jarang bawa botol gitu kan. Ya di tempat pekerjanya sih udah disediain minum gitu, cuman kan saya nggak ada botol atau gitu kan di sana kayak diwajibin sama apa ya tempat pekerjanya, jadi kayak saya nggak bawa jadi kayak males gitu kan. Tapi karena udah disaranin sama nurse-nya sendiri gitu ya, ya insya Allah lah besok kalau saya kerja bawa botol sendiri gitu dari rumah, bawa air kalau udah habis ya ngisi di sono gitu maksudnya. Baik, bagus Ibu. Alhamdulillah kesempatan pertemuan kali ini untuk membahas keseimbangan cairan untuk Ibu dan perkembangan normal sudah selesai. Diharapkan Ibu bisa menjalankan apa yang sudah didapat, yaitu menempel jadwal, kemudian meminum jus sesuai dengan jadwal atau susu. Kemudian Bapak juga bisa mengingatkan ya Pak? Iya, siap, Nars. Ya. Iya, siap. Untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan, di jam 9 pagi, apakah Bapak Ibu bersedia? Hari Minggu ya, saya free sih hari Minggu jam segitu, boleh. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Nanti paginya mungkin kita bisa jogging dulu ya Bu, nanti sebelum nurse Veranya datang. Ya, boleh. tujuannya untuk mengevaluasi jadwal yang sudah dibuat dan apakah ada kendala atau tidak. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan janinnya sehat selalu.